Sebelumnya, Baki sempat berhadapan dengan Sikaroski yang kemudian mendapat sedikit intervensi dari Oliva, dan hasilnya Sikaroski berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Doyle mendapatkan serangan dari beberapa orang seperti Shoko, Retsu, Doppo, dan pada akhirnya berakhir di tangan Katsumi. Di sebuah dojo yang bernama Seni Bela Diri Jepang Jalan Kehampaan, kakek Tokigawa menemui seorang master yang melatih anggota FBI, tentara, polisi, bodyguard, dan masih banyak lagi. Orang itu bernama Kunimatsu. Dia juga banyak mendapat sertifikat kelulusan dari berbagai negara. Bahkan Direktur FBI, Presiden Amerika, Sekretaris Jenderal Rusia, mereka semua dilatih oleh Master Kunimatsu. Kunimatsu mempunyai satu orang murid yang jenius sekaligus murid terbaiknya. Dia adalah Yanagi Ryuko. Bahkan Yanagi bisa memotong lengan gurunya itu. Kunimatsu juga menjelaskan teknik tangan racun yang dimiliki Yanagi. Untuk mendapatkan tangan racun, diperlukan mencampur berbagai jenis racun dari obat, serangga, dan tumbuhan. Setelah mencampurkannya dengan baik, kemudian menggabungkannya dengan pasir. Setelah mengulang proses ini berulang-ulang kali, maka didapatlah pasir beracun. Yang harus dilakukan selanjutnya mencelupkan tangan ke pasir beracun berulang kali. Setelah itu tangan direndam dengan cairan penawar racun. Latihan ini dilakukan setiap 7 menit sepanjang hari dan setiap 9 menit di malam hari. Bagi praktisi Jalan Kehampaan, ini merupakan latihan yang paling menyakitkan. Bahkan ada yang memotong tangan mereka karena tidak tahan dengan rasa sakitnya. Di sebuah fasilitas penahanan khusus, Sikaroski berhasil kabur dari penjara yang dibangun di sebuah menara setinggi 150 meter. Sementara itu di sebuah gubuk tua, Bagi dan pacarnya sedang bercumbu ria. Bagaikan seekor predator yang sedang berburu mangsa, Baki menjelajahi seluruh seluk-beluk tubuh pujaan hatinya itu. Mendaki gunung kembar, merangkak masuk ke dalam semak-semak belukar, hanya untuk menemukan sebuah gua yang berisi kenikmatan tiada tara. Seperti orang yang tak pernah makan berhari-hari, Baki menikmati hidangan yang ada di depannya berkali-kali, sepanjang hari, sepanjang malam. Sakit. Seks no hi. Motto sakit. Yawaraka da. Baki-kun! 似てる。ダメージを与える。戦いとは相手のしてほしくないこと。昴生、俺もう欲望の濁りは跡形もなく消え去り。 Keesokan harinya, Yanagi menemui Baki yang baru saja selesai bercocok tanam dengan pacarnya. Yanagi mengajak Baki untuk berduel. Kemudian Baki mengajak Yanagi ke sebuah tanah lapang agar lebih leluasa bergerak. Selanjutnya Baki menyerang Yanagi, meninjunya, menendangnya sampai babak belur. Kemudian Yanagi mengeluarkan jurus yang disebut dengan serangan cambuk, di mana penggunanya melenturkan seluruh anggota tubuhnya dan menjadikannya seperti cambuk. Menggunakan jurus itu, Yanagi menyerang Baki dan membuat kulit tubuh Baki yang terkena serangan itu terkelupas. Baki menerima beberapa serangan dari jurus itu, tapi Baki tidak terlihat kesakitan dan rupanya Baki juga pernah diajarkan jurus cambuk itu oleh ayahnya. Dan kemudian Baki juga menggunakan jurus cambuk dan menyerang Yanagi. Ketika terkena serangan dari Baki, Yanagi berteriak kesakitan. Dan selanjutnya yang terjadi adalah Yanagi kewalahan menerima serangan cambuk milik Baki.
Ketika Baki akan mematahkan tangannya Yanagi, secara mengejutkan Shikanosuke datang dan menendang Baki. Tapi Baki berhasil menghindari tendangan dari Shikanosuke. Selanjutnya Yanagi mengajak Shikanosuke bekerja sama untuk melawan Baki. Di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Hanayama datang. Baki menyapa Hanayama, dan di belakang Baki, Shikanosuke dan Yanagi bersiap untuk menyerang. Tapi kemudian Baki justru menggendong pacarnya dan kabur. Hanayama-san, kiteたんだ. Nige yo. Nigeyagatta. Di sebuah dermaga, terlihat Katsumi yang sedang mengantar Dorian untuk meninggalkan Jepang. Sebelum pergi, Doile meminta Katsumi untuk mengajarkan satu gerakan karate, dan Doile berjanji akan melatih gerakan itu. Ketika Doile di atas kapal dan menunggu keberangkatannya, secara mengejutkan Yanagi muncul dan menyerang Doile, membuat mata Doile menjadi buta. Dan setelah itu, Doile tercebur ke dalam laut. Sementara itu di tempat lain, Shikanosuke bertemu dengan Jack. Kemudian Jack mengajak Shikanosuke ke sebuah toilet untuk bertarung. Setelah mendapatkan beberapa pukulan yang cukup keras dari Jack, Shikanosuke berlari keluar dan kemudian masuk ke dalam sebuah kotak telepon umum. Shikanosuke beranggapan jika berada di tempat sempit akan merugikan Jack yang mempunyai tubuh yang besar. Tapi ternyata dugaan Shikanosuke itu salah besar. Jack berhasil memukul Shikanosuke dan bahkan membuat kotak telepon umum itu ikut terbang karena kuat dan kerasnya pukulan dari Jack. Setelah itu Shikanosuke dibawa ke sebuah arena pertarungan milik kakek Tokigawa. Kemudian kakek Tokigawa mengatakan bahwa Shikanosuke bebas memilih untuk bertarung atau pergi. Dia juga bebas untuk bertarung dengan tangan kosong atau dengan senjata. Mendengar hal itu membuat Shikanosuke kesal dan memutuskan untuk bertarung. Pertarungan Jack dan Shikanosuke pun kembali dilanjutkan. Shikanosuke menyerang Jack sekuat tenaga dan mendorong tubuh besar Jack sampai ke pinggir arena. Tapi kemudian Jack dengan mudah mengangkat tubuh Shikanosuke dan melemparkannya. Selanjutnya Jack menendang Shikanosuke dan membuatnya terpental sampai ke kursi penonton. Kemudian Shikanosuke mengambil sebuah tongkat milik seorang penonton dan menusukkan tongkat itu ke perut Jack. Shikanosuke terkejut karena tongkat yang runcing itu tidak mampu menembus otot perut milik Jack.
そこまで鍛えているのか。 Kemudian Shikoroski melemparkan paku yang sebelumnya sudah dia genggam. Tapi Jack dengan mudah menangkap paku itu menggunakan mulutnya. Kemudian Jack mengunyah paku itu sampai bengkok. Merasa Shikoroski lawan yang terlalu mudah untuk Jack, Jack kemudian keluar dari pertarungan dan bertukar dengan seseorang yang bernama Gaia, master ahli lingkungan. Gaia melemparkan pisau ke arah Shikoroski yang membuat pipinya sedikit tergores. Shikoroski kemudian menyerang Gaia, tapi dengan cepat Gaia melemparkan tanah yang berisi gigi, kuku milik orang-orang yang dulu pernah bertarung di arena itu. Kemudian Gaia melemparkan tanah ke udara dan membuat arena itu menjadi debu. Selanjutnya, Gaia menggunakan teknik kamuflase yang membuat dirinya tidak terlihat. Kemudian Gaia mengatakan kepada Shikoroski bahwa dia akan menunjukkan ketakutan sebenarnya akan kekerasan. Selanjutnya yang terjadi adalah Shikoroski dihajar habis-habisan tanpa sekalipun mampu memberikan serangan balasan. Di pertarungan ini, Shikoroski benar-benar dibuat seperti anak kecil dan diberikan teror yang membuatnya sangat ketakutan. Karena tidak sanggup lagi menahan semua itu, akhirnya Shikoroski berteriak mengakui kekalahannya. 教えよう。暴力の本当の恐怖。君に暴力の真の恐怖をプレゼントしよう。来た音来た。9、8。俺の負けだ。 Sementara itu di sebuah taman, Yanagi bertemu dengan seseorang yang bernama Izo Motobe, pengguna gaya Motobe Jiu-Jitsu. Motobe mengeluarkan sebuah pedang dan kemudian melempar pedang itu ke arah Yanagi dan menembus kaki Yanagi. Selanjutnya Motobe mengeluarkan sebuah rantai dan menyerang Yanagi yang membuat bibir Yanagi robek dan beberapa giginya rontok. Yanagi pun merespon dengan mengeluarkan celurit, tapi kemudian Motobe mundur ke belakang. Setelah itu Motobe melemparkan rantainya ke arah Yanagi dan kemudian menerjang Yanagi. Motobe mengambil celurit milik Yanagi. Dengan celurit itu dia memotong tangan racun Yanagi. Setelah itu, tiba-tiba Yujiro Hanma muncul. Dia mendekati Yanagi dan mengatakan bahwa Yanagi telah kalah. Dan apakah Yanagi mengakuinya atau tidak? Yanagi berkata bahwa yang menentukan dia kalah atau tidak bukanlah Yujiro. Mendengar hal itu, Yujiro kemudian memukul Yanagi sampai membuat rahang Yanagi terkoyak dan akhirnya Yanagi tumbang. Di dalam sebuah gua, Doile yang berhasil selamat dari serangan Yanagi waktu itu didatangi oleh Oliva dan kemudian Oliva menangkap Doile. Sementara itu di rumahnya, Baki terlihat kurus dan sedang sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, rupanya Baki terkena racun dari Yanagi yang tempo hari sempat bertarung dengannya. Dokter mengatakan bahwa racun itu tidak ada penawarnya dan tidak bisa disembuhkan. Mendengar hal itu, Baki memutuskan untuk keluar dari rumah sakit.
Dan kemudian bersama pacarnya dia pergi ke gunung untuk mengunjungi seseorang yang sudah dia kenal sejak kecil. Baki memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya di gunung itu bersama kekasihnya. Selanjutnya Retsu datang dan membawa Baki pergi ke Cina. Retsu meminta Baki untuk ikut sebuah turnamen yang diadakan 100 tahun sekali yang bernama Turnamen Raitai. Baki juga diberitahu bahwa Yujiro Hanma juga akan ikut berpartisipasi. Tujuan Retsu meminta Baki untuk ikut turnamen itu agar dia bisa menyembuhkan racunnya sendiri. Karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, maka jalan satu-satunya untuk menyembuhkan racun itu hanyalah dengan pertarungan. 今母国を守る12名の戦士がここにいる。ハンマバキ、同じく日本、ハンマ裕次郎、日本100年に一度のワンデートーナメント開催いたします。 Jadi apakah Baki mampu bersaing di turnamen Raitai dengan kondisi tubuhnya saat ini? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan segera bertemu lagi di season kedua dari anime Baki. Sampai jumpa lagi.